jalan? Hah? Iya dong. Tunggu lebaran monyet. Nggak jadi. Ini semua gara-gara si kunyuk. Ya. Sorry, daripada gue masuk penjara. Hancur udah harapan gue. Gimana gue bisa dapetin permaisuri gue coba? Modal gue udah diangkut. Otak gue lagi stres banget. Ini semua gara-gara lo mandi rodok bener-bener lo. Gue jadi serba susah. Gue mau ke kantor nggak bisa. Kenapa? Kalau gue datang ke kantor, gue nggak bawa mobil. Nanti si gajah sirkus Baskoro nanya, mobil kamu kemana, Renaldi? Mampus gue. Gue mesti ngomong apa? Udah dah, Rey. Dari tadi kita berantem mulu, nggak ada ujung-ujungnya. Hah? Lu berpikir yang tenang, cool. Lu kan udah dikasih rumah, udah dikasih mobil. Ya apa salahnya lu minta uang sama Baskoro 6 juta? Beres kan? Beres ya. Pinter kalau ngomong. Kapal keruk. Rumah gue udah dikasih. Mobil juga. Gue pernah minjem duit sama dia udah. Sekarang gue mesti minjem lagi. Sorry. Harga diri, men. Harga diri. Gengsi gue. Ya, sekali-sekali harga diri lu turunin dikit. Cuma 6 juta. Dikit. Sedikit ya? Iya. Baskoro, rencana kita sudah selangkah lebih maju dari kemarin. Buktinya Diana sudah tidak kasar lagi pada Renaldi. Ibu kan pernah bilang sama kamu kalau cinta di hati mereka akan timbul setelah mereka sering ketemu. 100 buat ibu. Karena saya juga sudah berjumpa sama ibu Renaldi. Dan dia juga sudah menyetujui pernikahan Renaldi dengan Diana. Kalau begitu tidak ada lagi yang merintangi perjodohan ini. Halo, Diana. Ini Rian. Gue minta tolong dong sama lo. Gue pengen ketemuan aja. Rian. Lo tuh nggak denger ya? Mau ngapain lagi sih lo telepon gue? Hah? Kan bokap gue bilang kita udah nggak bisa berhubungan lagi. Diana. Aduh, saya pengen ketemu sama kamu. Penting banget, ya. Lo tuh ya nggak ada kapok-kapoknya ya udah dimarahin sama bokap gue. Ntar kalau dia udah naik darah, lo bisa digampar habis-habisan tau nggak sama dia. Udah deh, lo jangan hubung-hubungin gue lagi. Gue lagi sibuk. Halo. Diana kan marah-marah sama Rian. Iya ya, Bu. Kalau begitu, tas dulu. Tas dulu. Ibu ketularan sama Riantono. Oh, gue yakin. Pasti di sebelah si Diana ada si gajah sirkus bapaknya. Kalau nggak mungkin dia begitu. Oh, sorry we. Sekarang harga diri gue nggak jadi turun. Naik lagi. Apapun bakal gue tempuh. Yang penting gue mesti dapetin duit 6 juta sekaligus mobil BMW gue. Gimana ya? Ya udah, culik aja. Culik? Maksud lo Diana kita culik? Diana, elu yang diculik. Kok gue yang diculik? Lu kan calon mantu kesayangannya Baskoro. Mobil dikasih, hah? Terus rumah dikasih. Kalau lu sampai diculik, apa Baskoro nggak kebakaran nih kumisnya? Yes! Wah, betul juga ide lo. Tokcer. Lu kadang-kadang pinter kadang-kadang. Meskipun otak lu ada gonggoknya. Wah, gue demen dah. Ini baru ide. Mudah-mudahan sukses ya, guys. Ada seorang jahat, gila. Lu tuh gila lu nggak? Aduh, lu nyiksa gue banget sih. Lu temen gue apa bukan sih sebenarnya ngiling. Gue tuh kesel sama Re. Dia tuh kalau udah bokeh aja, nggak punya duit aja, nggak usah janjiin gue kalau mau traktir gue kayak apa kayak. Gue sebel tahu nggak? Dasar apa awalnya? Udah berapa kali gue bilang jangan siksa dia, penjahat. Ya udah lu jangan berisik nih, gue bawain obat. Lu minum ya. Jangan ngamuk kayak gitu. Masa teman sendiri disiksa ini udah kurus, makin kurus aja giling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, cuma bisa bawa ini. Ya makasih. Aduh, repot. Gimana sakitnya? Lumayan. Saya udah dapat pekerjaan yang baru untuk kamu.
banget. Pegangin dulu, pegangin. Numpang salaman dulu. Aduh, saya punya kabar yang sangat buruk sama kamu. Ini nona kita yang satu ini yang tampangnya ayu, melankolis, cantik ini ternyata kalau udah marah seperti nenek-nenek cerewet yang nggak dapat pensiun. Serem banget itu. Gimana yuk? Oh, ini jadi tim lo nih. Tukang parkir sama tukang cuci. Iya. Mereka berdua sudah jauh lebih daripada mengerti. Strategi-strategi yang kita bicarakan berdua sudah saya terapkan. Sehingga dia siap melaksanakan tugas. Gimana, Dut? Udah siap? Yes, sir. Tok. Siap, Bos. Nah, gitu dong. Oke. Ada lagi gak yang mau tanyain? Tapi gini nih. Kita nggak kebagian pistol. Gue rasa sih pistol nggak perlu. Yang penting kita modal nekat. Ama jangan lupa doa. Itu cukup. Oke, jadi semuanya lu pada jelas ya? Ingat, jangan sekali-sekali lu ngerubah skenario yang gue udah buat, oke? Apaan sih kalian nih? Dari tadi rame-rame amat. Kayak pembentukan rapat pansus Bulog aja. Cila, muka lu jauh. Nih gue lagi rapat untuk penculikan. Lu mau ikut? Penculikan? Wah, boleh buat nambah-nambah pengalaman. Serius lu ya? Sekali-sekali lu jadi macok ya? Mau ikut deh. Oke. Woi rakyat, cepat dong, jangan lama-lama. Oke men, udah siap. Kodok, lu kenapa pakai topeng sekarang? Udah tahu kita mau naik angkot, ntar disangka kita mau ngerampok lagi di angkot. Buka. Wah, kira sih pakai mobil khusus kayak di film-film ya. Pakai mobil van kayak James Bond kalau lagi ngejar penjahat. Oh. Banyak nonton film lu berhayal mulu. Cepet. Gila, ini boneka sawah beberapa lagi. Mon, lu jadi gak ikut? Kacau. Mumun, semalam meeting lo paling semangat katanya lo mau ikut. Tapi kenapa sekarang lo belum siap? Hah? Setelah gue pikir-pikir, ternyata pekerjaan gue ini nggak cocok untuk profesi seperti kalian. Gue kan makeup artis, makeup man, makeup sinetron. Jadi saya harus punya jiwa sensitif. Ya nggak cocok lah untuk pekerjaan kayak begini. Ini tukang bengkel, tukang cuci, tukang parkir. Adalah jiwa-jiwa kriminalnya. Ini ada yang bagusan dikit orang kantoran, tampang sih mirip pejabat. Tapi tukang tipu. Anak setan, lu bener-bener kunyuk lo ya. Udah nggak mau ngikut, jangan nyela-nyela. Gue nggak maksa lo untuk ikut ya. Oke rakyat, let's go. Satria Baja Hitam. Waduh, ini Renaldi dan Diana yang jatuh cinta, kok malah ibu yang berbunga-bunga. Iya dong, ibu kan merasa seneng sekali Diana sudah mau sama Renaldi. Tapi ya nggak perlu sampai sedemikian rupa, Bu. Ya sudah, saya kantor dulu ya, Bu. Baskoro, tunggu dulu. Ada apa, Bu? Baskoro, kita sekeluarga sudah lama sekali tidak pernah bepergian bersama, rekreasi. Ibu ingin naik mobil baru Renaldi yang baru kamu kasih. Dan yang nyetirin Renaldi. Nah, ibu ingin sekali merasakan setiranya. Ibu ini macam-macam aja. Tapi ya boleh juga. Saya juga belum pernah naik mobil baru itu. Jadi lusa saja kita ke Bandung. Betul ya Baskoro? Iya. Saya pergi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lu udah sembuh kok, udah masuk? Lumayan lah. Gue lagi bingung nih, gue mau ngomong sama lu yuk. Iya, oke. Lu mau terus bingung apa mau ngomong? Buruan! Sabar dikit kenapa? Jelas-jelas gue mau ngomong.
Ya udah buruan ngomong, mumpung gue lagi jadi advisor buat lo ya. Lo tahu kan Num, kita semua pingin maju. Gue tuh pingin dapat kerjaan tuh yang mapan. Ya setidaknya gue punya tabungan untuk masa depan. Ya gue sependapat sih sama lo, Kar. Kita kan pengen punya kehidupan yang maju, bukan mundur. Terus apa yang jadi halangan? Ibu Marni, gue nggak tahu mesti ngomong apa sama dia. Gue bingung Num. Gue takutnya ntar dia ngecap gue kacang lupa kulitnya lagi. Ya, kok lo ngomongnya begitu? Bu Marni orangnya nggak kayak gitu. Dia tuh orangnya baik. Justru dia seneng ngeliat lo maju. Dia itu malah pengen bantu lo. Ini sebuah gerbang untuk menuju jalan sukses. Kesempatan emas. Iya sih, gue tahu. Apalagi yang nawarin Aldo, Kar. Lo bisa mendapatkan 2 kesempatan sekaligus. Dapat kerjaan, dapat cowok yang keren juga, Kar. Iya juga sih. Kasian ya Rekar. Dia kan sekarang lagi usaha nih cari rumah yang mewah buat nemuin lu. Tapi gak taunya giliran dia dapet malah lu udah pindah kerja lagi. Gue nggak bisa bayangin mukanya dia yang blow on itu jadi merah. Apalagi dia tahu kalau lu pacaran sama Aldo, pasti dia tambah broken heart tuh orang. Lu tahu nggak sih kalau lu kelewatan? Kelewatan banget lu tuh kalau sama dia. Tega banget ya. Tapi gimana gue mau ngasih tahu dia ya kalau gue udah pindah? Udah tenang, urusan Re nih, serahkan pada Hanum. Ya tapi gue nggak mau ya lu kerjain lagi. Ya kalau ngerjain orang itu nggak manusiawi, Kar. Nggak etis, paling juga dikadalin doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi. Wisnu Hasidi Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Loh, belum disebut Renaldi kok sudah wisnu-wisnuan begitu? Maaf Nek, kecepatan. Nah Renaldi pagi-pagi kok sudah sampai ke sini. Emangnya nggak ke kantor ya? Tiba-tiba saja Nek, jiwa saya terpanggil ingin memberikan pelajaran manajemen kepada cucu nenek Diana. Nenek pikir nggak usah lah ngajar manajemenan begitu. Lebih baik kalian bicara-bicara dari hati ke hati supaya kalian lebih akrab. Baik Nek, tapi saya ingin bicaranya dekat kolam renang. Boleh kan Nek? Oh boleh, boleh. Nanti nenek panggilkan Diana dulu ya. Sebentar. Permisi. Nenek yang mau pergi kok. Nak Renaldi yang permisi. Maaf Nek, salah lagi. Udah kebiasaan. Sebentar ya. Diana, ada Nak Renaldi. Ngapain sih pagi-pagi begini lagian? Katanya sih mau ngajari kamu manajemen. Aduh, Nenek. Diana kan udah bilang berkali-kali. Seminggu ini Diana lagi nggak mau les. Justru itu, Nenek bilang gak usah belajar manajemen. Tapi bicara dari hati ke hati saja. Dan Nak Renaldi sudah setuju. Tapi katanya maunya bicara deket kolam renang. Ya ampun, apa-apaan sih tuh ayam sayur deket kolam renang lagi. Nggak mau ah, udah. Aduh Diana, abis bagaimana? Nenek sudah bilang kamu mau. Nah udahlah, nggak mau. Udah suruh pulang aja deh ah. Diana, gak boleh begitu. Nak Renaldi datang ke sini kan atas panggilan jiwanya. Sampai-sampai dia rela gak masuk kerja. Mana ada anak muda zaman sekarang seperti dia. Buset. Apalagi sih Nek panggilan jiwa. Alah, Nenek sama si ayam sayur tuh sama aja sih ah. Udah nggak mau ah. Diana, gak boleh begitu. Ya udahlah, Diana pikir-pikir dulu deh. Diana, gak usah pakai pikir-pikir dulu kalau sudah panggilan jiwa. Nanti kesempatan emas ini akan hilang, Diana. Kesempatan emas apa? Lagi emang apa sih hebatnya dia sampai hilang kesempatan emas segala? Ya udah deh, gimana nanti lah Nek lah. Nek sama dia sama
anak setan. Lu lewat dari mana lu? Toto udah di sini. Lewat sana. Aduh, untung gak ketahuan lu. Gue bilang kan lewat sono. Udah, lu sekarang jangan rubah-rubah skenario lagi ya. Tunggu kode biarin gue. Diana. Heh, lo ayam sayur apa Siriantono? Hah? Pelan-pelan, nanti kumisnya coklat. Ini aku, Diana. Iya, aku siapa? Kasih tahu dong. Lu bandel gue Riantono. Nggak ngerti ya. Nah, lepas kumis gue tuh. Nenek lagi ngintip. Diana, sebenarnya hari ini saya ingin memberikan pelajaran manajemen. Tapi sungguh saya lebih suka pelajaran politik yang saya ingin terapkan sama Diana. Tapi malah nenek Diana mengatakan saya lebih baik bicara sama Diana dari hati ke hati. Jijik banget gak sih gue liat lu? Maaf ya Diana, ini sudah tuntutan peran sih. Dengkulku. Aduh, senengnya lihat Diana sudah akrab sama Renaldi. Mas Renaldi. Wisnu Hasidi Rituan Hidayat Putra Atmaja. Mas Renaldi, kapan dong Mas Renaldi akan segera melamar saya? Sudah bisa. Iya, Gimana? saya tahu udah bisa. Waktu meeting kodenya sudah oke. Sekarang sudah bisa. Sudah bisa. Mana dong? Udah, Sama aja deh, Men. Sudah bisa. Kapan? Sudah bisa. Kok budak sih? Kok budek sih? Enggak, maksud saya. Dia jangan diculik. Dia wanita kaum lemah. Dia sedang diculik. Kasihan dia. Jangan. Ini aja deh. Nenek tolong nenek. Mas Renaldi diculik, Nek. Diculik? Iya, Nek. Diana tenang saja dulu ya. Nenek mau tepuk matamu Iya, dulu. cepetan, Nek. Ya Allah. Halo, Baskoro. Baskoro, aduh gimana nih Baskoro? Aduh, ibu bingung. Bu, kenapa? Kok ibu bicaranya adu-adu terus? Ibu kayaknya nggak bisa bicara. Nanti lagi ya, ibu sambung lagi ya. Rasanya ibu bingung, Baskoro. Aduh. Bu, kamu bilang sama Jonet, koreksi ulang laporannya, ya? Baik, Pak. Halo. Halo, Baskoro. Iya, Bu. Kenapa kejadian ini terjadi? Justru Diana baru jatuh cinta pada Renaldi. Kenapa? Diana berubah lagi sama Renaldi? Bukan. Kenapa di saat Diana jatuh cinta pada Renaldi, kok Renaldi diculik orang? Diculik? Iya. Umpama Diana belum jatuh cinta pada Renaldi, ya sudahlah. Yang penting kamu sekarang cepat pulang ya. Diana semaput. Iya. Saya segera pulang. Ayo kita langsung rapat. Siap Dan? Siap. Kayaknya gagal nih. Pergi menculik 4 orang. Pulang 4 orang. Rapat
telat lagi sekarang. Lo orang semua pada ngaco tau gak? Menyimpang di skenario. Apa-apaan? Diana mau diculik juga. Kan musuhnya gue doang. Gue tahu men, dia cuma pengen megang-megang doang. Dikit. Setan. Udah. Laki-laki, Pen. Untuk skenario yang kedua, untung gue nyatet. Kalau enggak, lo pada ngaco semuanya. Nih, ini ada dialog melalui telepon untuk mengancam bokapnya Diana. Suara lo yang serem, gue mau tes. Coba, sekarang lo dulu. Lo baca nih. Halo, dengarkan dan jangan banyak bicara. Itu namanya khotbah. Coba lo. Ini kita bantu temen berwibawa dikit, biar enak didengar. Nah, coba. Dengerin nih. Dengarkan dan jangan banyak bicara. Renaldi ada di tangan kami. Kalau Renaldi ingin... Itu namanya lo lagi siaran radio. Lo. Gua nih, kalah anak IKJ nih. Halo, dengarkan dan jangan banyak bicara. Dar, apa gua bilang? Gagal kan? Enak aja kita ini berhasil, tau nggak lo? Marmut Rawa. Ini berhasil, misi kita berhasil. Berhasil apanya? Gagal kan? Yang diculik siapa? Kok bisa sih? Oh, Bobo. Ramas lo. Kita udah gak ada waktu lagi buat nungguin papa, Nek. Kita mendingan langsung aja telepon polisi lah, Nek. Sabar dulu, Diana. Tunggu papamu. Kalau mau hubungi polisi malah jadi ribet, Diana. Diana, bagaimana terjadinya sampai Renaldi bisa diculik? Aduh, Pak, Diana juga nggak tahu, Pak. Kita kan lagi belajar bareng, tiba-tiba datang segerombolan penculik dan langsung bawa Renaldi begitu aja, Pak. Tadinya malah Diana yang mau diculik. Tapi untungnya Renaldi ngasih pengertian sama penculik-penculik itu. Jadinya nggak jadi, malah dia yang dibawa, Pak. Renaldi kasih pengertian kepada penculik-penculik itu, akhirnya kamu nggak diculik, begitu? Iya, Pak. Dia baik banget, kan? Tapi kok aneh. Kenapa mesti Renaldi yang mereka culik, bukan kamu? Kamu kan anak papa. Kalau kamu yang diculik 10 miliar pun mereka minta tebusan, pasti akan papa penuhi. Tapi kalau Renaldi, ya papa pikir-pikir dulu. Papa sudah kasih dia mobil, papa sudah kasih dia rumah. Sekarang minta tebusan lagi. Aduh, Papa. Berapapun biayanya Papa harus tebus dong, Pak. Kesian kan dia. Kalau tahu Papa nggak mau tebus, mendingan dia tadi diculik aja juga deh. Baskoro, kamu harus tebus Renaldi. Dia kan calon mantu kita. Kan anak kita juga. Kalau kamu tidak mau tebus, ibu juga punya deposito. Iya, Bu. Tenang. Dan kamu juga tenang. Papa yakin para penculik itu pasti akan menelpon kita di sini. Kita tunggu saja teleponnya, ya. Ibu punya ide baru. Sini. Ibu. Ibu punya rencana mempromosikan toko bunga kita ini biar nanti banyak pelanggan. Rencana ibu mau memasang iklan dan disebarkan di seluruh media di Jakarta ini. Gimana menurut pendapatmu? Efisien apa enggak promosi ibu? Iya, Bu. Begini saja. Besok pagi sebelum kamu datang ke sini, kamu pergi dulu ke biro iklan, memasukkan iklan ke seluruh media, ya? Sebenarnya, Bu, mulai besok dan seterusnya, saya mau minta izin. Loh, memangnya kamu mau kemana? Saya dapat tawaran kerja dari teman saya, Bu. Oh, jadi kamu mau berhenti dari sini? Iya. Oh. Ya, syukurlah kalau memang kamu sudah dapat kerjaan yang baru. Ibu seneng kok mendengarkannya. Mudah-mudahan di tempat kamu bekerja yang baru itu kamu sukses. Semua orang kan masing-masing punya tujuan untuk maju. Makasih ya, Bu ya. Bertahun-tahun Ibu membuka usaha di sini. Banyak orang-orang yang ingin jadi karyawan di sini. Tapi Ibu belum pernah mendapat karyawan seperti kamu. Kamu
bukan seperti karyawan biasa. Tapi kamu sebagai sahabat-sahabat, dan kamu sudah saya anggap anak saya sendiri. Ibu mendoakan kamu. Mudah-mudahan kamu dapat membahagiakan orang-orang yang menyayangi kamu. Lalu nanti kalau ada orang yang menanyakan kamu di sini gimana? Ibu bisa bilang kalau saya udah pindah. Selamat pagi, Bu. Bagaimana hari ini? Baik. Gimana Kalina? Kita udah bisa pergi? Saya udah siap dari tadi di sini. Ibu, saya permisi dulu ya. Nanti saya datang-datang lagi ke sini. Kamu jaga dirimu baik-baik ya, Kar. Kamu jangan percaya sama semua orang. Apalagi sama orang yang baru kenal. Pastilah, Bu. Saya pasti akan jaga diri. Makasih banyak, Bu ya. Hanum. Num. Num. Aduh, apa kabar? Baik. Numpang salaman dulu dong. Apa kabar? Kamu baik? Baik dong, baik. Pergi dulu ya. Ya, silakan. Ikut nggak? Nggak mau nanti ganggu lagi ya, Bu ya. Permisi ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya mau nonton atau jalan-jalan ajak Eke-Eke ya, Bu. Jangan lupa. Saya permisi ya, Bu ya. Iya. Bye. Dah. Aduh, gimana sih kamu masa bawa beginian sih? Ih. Nih. Permisi, Bu. Gimana, Bu? Gimana perasaan Ibu setelah ditinggalkan sama Karlina? Ya, Ibu akan selalu merindukan Karlina. Ibu jangan sedih gitu dong. Ibu jangan merasa kesepian karena Hanum akan all out sama Ibu. Akan nemenin Ibu terus ya, Bu ya? Kamu ngomong doang. Ibu orang Jawa ngomong doang nggak cocok, Bu. Udah, yuk masuk aja yuk, istirahat yuk. Udah, jangan sedih. Pak, gimana dong Pak? Sampai hari gini kok belum telepon juga sih? Diana, diam Diana. Sabar sedikit. Kalau kamu ribut nanti papamu tambah bingung, panik. Halo. Toko material dasmu. Di sini pabrik bom, tahu? Brengsek. Sambung lagi. Atau orang lagi tegang begini masih krangkring salah sambung lagi. Kok. Naikin dikit. Kalau Renaldi ingin selamat, berikan tebusan 10 juta. Men, kok 10 juta sih? Utang Renaldi bukan 6 juta. Wah, berarti kelebihan 4 juta. Tuh yang 4 juta disimpan sama dia nih. Korupsi, men. Gue orangnya nggak begitu. Yang 4 juta kita bagi-bagi berempat. Dong, Cengli. Sekarang gue mau telepon si gajah sirkus lu, si Baskoro, Halo. Halo, Pak Baskoro. Renaldi. Sudah, nggak usah pakai nama panjang kamu lagi. Ini lagi gawat. Di mana kamu? Aduh Pak Baskoro, saya lagi diculik Pak. Tolongin saya dong Pak. Saya tahu kamu diculik. Yang perlu saya tahu tuh kamu berada di mana sekarang ini. Saya nggak tahu Pak tempatnya di mana Pak. Yang jelas tempatnya gelap sekali Pak. Siapa yang menculik kamu? Saya nggak kenal Pak. Oh, tapi yang jelas Pak, penjahatnya serem-serem Pak. Masing-masing Pak, per orang megang pistolnya sekali 3 Pak. Aduh, saya takut Pak Baskoro. Tolongin saya dong Pak. Pak Baskoro, ini penjahatnya ada yang ingin bicara sama Bapak. Bapak bicara ya Pak ya. Ya, mana? Cepat. Ya, permisi. Halo?
Dengarkan dan jangan banyak bicara. Renaldi ada di tangan kami. Kalau Renaldi ingin selamat, berikan tebusan 10 juta. Antarkan ke gudang serengseng bawah dekat gardu listrik. Dan ingat, jangan coba-coba lapor polisi. Nanti untuk selanjutnya kami beri instruksi. Mengerti? Baik. Yang diculik ingin bicara dengan yang namanya Diana. Iya. Halo, Mas Renaldi. Diana, ini gue. Aduh, Din, tolongin gue dong, Din. Gue diculik nih, Din. Sayang, kalau tahu kayak gini mendingan saya tadi ikut diculik juga ya sayang. Tapi sayang, kamu tenang aja ya, karena papa saya sebentar lagi akan nebus kamu ya sayang. Tapi sayang inget ya, nanti kalau kamu udah bebas, kamu janji mau bikin puisi buat saya ya sayang. Genting begini, jangan lagi mesra-mesraan kayak begitu. Udah. Ya udah ya Mas Renaldi, kamu hati-hati ya sayang. Dadah. Juta, 10 juta, 4 juta bagi 4 juta. Mobil gue dapat juga sama 1 juta. Halo, anak setan mau ngomong. Men, tadi lu nulis gudang ya? Terus sekarang gudangnya di mana? Siapa yang ngomong gudang? Ya ini lo yang nulis. Udah gue bilangin tadi. Tahu lu. Serius lu? Serius tuh. Aduh, kenapa gue mesti tulis gudang lagi? Geblek banget nih gue nih. Kemana coba kita mesti cari gudang? Jam udah segini nih, udah waktunya, kita nggak ada waktu lagi. Terus gimana dong? Kita nggak mungkin telepon, nggak ada gudang. Seakan-akan kita penjahat yang nggak profesional. Aduh, sekarang biar bagaimanapun juga kita mesti cari gudang. Ayo cari gudang. Lu deh. Waduh, gimana lagi? Ini geblek banget, gue pakai nulis gudang lagi. Kan. Terpaksa harus nyari, men. Men, jangan lupa cari gudang di serengseng sawah ya, sesuai di tulisan ini, oke? Yuk kita cari yuk. Baskoro, Ya. Diana masih nangis-nangis di kamarnya. Berbuatlah sesuatu, Baskoro. Saya mau buat apa, Bu? Sampai sekarang ini penjahat-penjahat itu belum telepon lagi. Tapi nggak apa-apa, Bu. Saya kan udah tahu di mana alamat gudang itu. Iya kan? Kamu juga jangan lupa telepon ibunya Renaldi bahwa anaknya diculik. Oh iya. Iya, betul. Sianto. Halo. Halo. Mau bicara sama ibunya Renaldi bisa? Men. Apa kabar, men? Waduh, tumben-tumbenan dia nelfonin Ai. Ai Rian, men, Rian. Ai tahu, men. You telepon Ai, you pasti kangen sama Ai ya? Hah? Ngaku aja, men. Jangan malu-malu, hah? Siapa yang kangen sama kamu, bajingan? Saya ini mau bilang Renaldi lagi diculik. Hah? Renaldi diculik? Syukur. Men, Ai heran, men. Ada ya orang yang mau nyulik si orang kolot tuh semacam si Renaldi tuh, hah? Men, peribahasa bilang, men, si Renaldi dibuang ke emperan, men. Nggak ada yang mau mungut, pemulung juga nggak mau mungut, men. Geli. Men, kenapa you juga nggak sekalian diculik, men? Hah? Biar cocok, mantu mertua, sama-sama kuno. Men. Ada lagi, men, satu lagi, men. Di Taman Safari, men. Ada lowongan kerja. You mau gak, men? You, men, sama si Renaldi tuh yang kuno tuh jadi pawang macan. Kerja di sono. Mau kan? Mau? Hah? Mau gak? Hah? Kampret kamu, bajingan! Ngapusin teleponnya. Itulah, ibu suruh saya teleponnya, terima bajingan tengi itu.
Nyari gudang kemana lagi gue nolong? Cah, setan belang. Dia pada molor lagi. Bangun! Enak-enakan lu molor ya. Pala aku masih kenceng, lu udah enak-enakan molor. Kita langsung aja bagi duit yang 4 juta. Selamat, ternyata misi kita berhasil. Kecoa bunting, lu ngimpi, ha? Jalan aja kita belum. Boro-boro bagian duit 4 juta. Lu ngimpi bener-bener, gue yakin lu. Belum jalan. Ya elah, gudang belum kita dapetin. Si Anto sampai gini hari belum datang. Ampun Pak Polisi, ampun Pak. Saya bukan penculik beneran Pak. Saya tukang parkir Pak. Saya cuma dijanjiin dapat 1 juta Pak. Damai aja deh Pak. 500 Pak, lumayan kan? Bangun. Ngimpi lu kira-kira dong. Bikin sepuluh jantung gue. Anak setan, lu kenapa baru sekarang datangnya? Bawel. Sebenarnya tuh gue dari tadi siang nemuin tuh gudang. Tapi gue ada masalah. Tadi pulang nyari gudang, gue naik angkot. Terus gue mau gaya-gayaan pakai topeng ini. Di dalam angkot penumpang ada yang teriak-teriak. Anak buahnya Osama bin Laden tuh. Akhirnya ngelaporin polisi. Habis gue ketangkep polisi. Kayaknya mimpi gue cocok baru pulang. Polisi. Baru dari kantor polisi nih, Re. Makanya jadi orang makin lama makin pinter. Jangan makin bodoh, Oke, sekarang ada waktu lagi. Kita cabut. Yuk. Tar dulu kumis lu. Waduh, untung lu ingetin. Kalau nggak gagal semuanya. Oke.